Selamat pagi, selamat kembali dalam acara Karedok Susun dengan Doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November 2023 ya, hari Guru. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintara Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Ya, ini aksoginya. Minum. Air aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Kita sudah sampai Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, jadi ini pemberitahuan bagaimana cara ya mempersembahkan korban. Jadi intinya bahwa semua yang dikatakan Tuhan itu adalah gambaran dari nanti Mesias yang akan datang, yang akan mati ya menjadi korban. Jadi mereka harus menyembelih kambing, domba atau kambing ya umurnya sekian, disebutkan dikurung berapa hari segala macam itu. Intinya ketika sudah disembelih, darahnya sedikit itu dioleskan di ambang pintu. Nah, itu adalah gambaran mengenai Yesus yang akan disalibkan. Ketika nanti kita akan lihat bagaimana rumah-rumah orang Israel yang ada darahnya itu di ambang pintu, itu malaikat maut akan lewat. Pasah namanya, pasah, sehingga anak sulung di rumah tersebut tidak akan mati. Tetapi di mana rumah itu tidak ada darah dari domba yang disembelih, nah rumah itu anak sulungnya akan mati. Tidak hanya anak sulung orang, tapi juga anak sulung binatang sampai mati semua ya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana kalau di dalam Yesus, Mesias yang akan datang itu, kematian tidak akan menghampiri bagi mereka yang percaya. Kenapa? Karena ada Yesus yang sudah menguduskan mereka. Jadi mereka akan hidup. Jadi itulah gambaran sebetulnya Paskah ini, bagaimana semakin jelas Yesus Mesias itu akan datang, bahkan cara matinya pun sudah ditentukan ya, atau sudah digambarkan gitu, harus mengeluarkan darah. Makanya Yesus mati disalib, nggak tenggelam di danau Galilea atau dengan cara apa yang lain, tapi harus memang disalib mengeluarkan darah. Sebetulnya kalau kita lihat sekarang, Yesus mati itu bukan peristiwa yang menyedihkan,
tapi justru menyenangkan. Kenapa? Karena kita terbebas dari hukuman dosa. Ya, memang caranya sangat menyedihkan kalau kita lihat film-film yang dibuat ya oleh sutradara-sutradara terkenal itu, bagaimana Yesus itu disiksa segala macam ya. Tapi sebenarnya itulah kasih Tuhan kepada kita dengan menggenapi gambaran dari peristiwa Paskah ini, di mana orang Israel keluar dari Mesir. Sebenarnya itu mereka sedang Tuhan ajarkan bahwa nanti Mesias akan datang. Siapa yang percaya ya pada Mesias yang datang itu akan selamat, seperti anak sulung mereka terbebas dari hukuman mati ya, tidak mati. Kenapa? Karena ada darah di ambang pintu, itu yang menggambarkan salib itu ya. Nah, jadi demikianlah persiapan perjalanan orang Israel yang akan keluar dari Mesir. Makanya Tuhan suruh ikat pinggang dan pegang tongkat. Kenapa? Karena mereka akan segera berangkat ya keluar dari Mesir, walaupun ya Firaun melarangnya, tapi mereka akan tetap berangkat dan mereka akan nanti keluar dari Mesir. Dan bagaimana nanti kita akan lihat bersukacitanya itu orang Israel. Yang jelas dari peristiwa ini adalah Tuhan mengingatkan bahwa Mesias akan datang nanti menggenapi apa yang sudah mereka lakukan. Ini dikatakan sebagai, di sini disebutkan sebagai apa namanya itu tadi, itulah Paskah bagi Tuhan ya, sebagai Paskah itu sebagai hari raya yang harus mereka rayakan mengenai kedatangan Mesias, itu Yesus Kristus. Demikianlah Karedok pada pagi hari ini. Sampai ketemu kali akan datang. Selamat pagi.